shawty G'd up. Got me bugging, I don't think that I can leave her. Let them hate, they ain't getting in between. Halo, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas nama Putri Rahmadani, Salih Hafni, dan Seven Napitupulu ingin melakukan percobaan tentang difusi dan osmosis. Simak videonya ya. Oke guys, untuk percobaan kita yang pertama yaitu osmosis. Ada dia garam. Oke, kemudian dia ada wortel. Kemudian dia ada sendok yang digunakan untuk melarutkan nanti. Kemudian ada 2 buah air ya untuk membedakan air biasa dan air garamnya. Oke, langkah pertama untuk percobaan osmosis kita. Yang pertama ada air ya, air biasa. Air biasa ini dia tidak dicampur apa-apa atau tidak dilarutkan dengan apa-apa. Kemudian dia ada air garam seperti yang tertera. Kemudian kita masukkan garamnya sebanyak 1 sendok ya, 1 sendok. Masukkan ke dalam airnya. Kemudian dia aduk hingga garamnya menjadi larut. Oke, yang pertama itu ada air biasa. Oke, ini sudah air garamnya ya guys, sudah terlarut. Kemudian langkah kedua kita akan memasukkan wortelnya ya guys. Wortelnya sepanjang 5. Oke guys, di sini sudah terterai 2 air ya, tapi dia ada 2 macam air. Yang pertama air biasa dan kemudian ada air garam yang sudah dilarutkan tadi ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan wortelnya. Ingat, wortelnya sepanjang 5 cm. 2 buah wortel untuk 2 larutan. Oke, masukkan ke air biasa yang pertama dan kemudian kita masukkan ke air garam ya guys. Oke, di sini kita akan menentukan waktunya dengan menggunakan stopwatch ya guys, stopwatch. Kita hanya membutuhkan 30 menit untuk menunjukkan hasil dari larutan keduanya. Setelah 30 menit kita mengetahui bahwa kondisi dari kedua larutan tersebut, dari air biasa dan air garam ya, kita dapat memperoleh hasil osmosis dari kedua larutan ini. Yang pertama, kita akan fokus pada air biasa ya. Kondisi air biasa seperti diketahui, dia tidak mengalir dan tidak mengalir atau mengembang. Kemudian pada air larutan garam ini mengalir ya. Dan kita dapat mengetahui bahwa hasil wortel dari air biasa itu dia keras ya, keras. Dia mengalami perubahan, wortelnya masih tetap keras, oke? Masih tetap keras. Kemudian kita masuk ke air larutan yang garam ya. Setelah dia mengapung, kemudian kondisi pada wortel atau pada dagingnya ya, kondisinya pada wortel, oke, dia mengalami perubahan pada daging buahnya. Dia menjadi sangat lembek dibandingkan dengan kondisi air biasanya tadi guys. Ya, dia mengalami perubahan menjadi lembek. Oke. Oke, seperti yang kita ketahui ya, dia air biasa, dia tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Dia memiliki ukuran yang tetap 5 cm ya guys. Dia memiliki dagingnya keras. Untuk kita ketahui pada air garam ya, dia tidak mengalami perubahan panjang ya. Keduanya memang tidak mengalami perubahan panjang, akan tetapi kondisi atau reaksi pada daging dia mengalami sehingga dia berikut hasil dari percobaan osmosis. Kita masuk ke percobaan yang kedua.
kedua yaitu percobaan difusi. Alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama dia ada air dingin ya, kemudian dia ada air panas, dan kemudian 2 bubuk teh, dan kemudian 2 sendok makan. Saksikan ya guys. Langkah pertama kita akan memasukkan bubuk tehnya ke air dingin ya. Oke, kemudian kita akan memasukkan bubuk tehnya ke air panas. Setelah itu utamakan mereka akan tertutupi air semuanya atau terendam ya. Setelah itu sudah dimasukkan keduanya ya. Oke. Di sini kita akan menentukan reaksinya ya. Kita tunggu sampai 2 menit saja ya, dan kita lihat bagaimana dengan hasil teh pada air dingin dan air panas. Oke, setelah dari 2 menit ya, berikut hasilnya. Kita lihat pada air dingin ya, dia mengalami perubahan warna. Akan tetapi dia berbeda dengan air panas. Yang air dingin dia mengalami warna keoren-orenan ya guys, oren-orenan ya. Kemudian di air panas dia mengalami teh yang berwarna merah. Dia orennya kepekatan mendekat lebih ke merah ya. Berikut hasilnya guys. Sudah kita ketahui bagaimana reaksi bubuk teh pada air dingin dan kemudian reaksi bubuk teh pada air panas. Berikut contoh percobaan dari hasil difusi kami. Berikut hasil video praktik kami mengenai difusi dan osmosis. Terima kasih, sampai jumpa.